Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi kimia. Nah, di sini ada contoh bagaimana cara menulis persamaan reaksi. Nah, contoh yang pertama, logam magnesium bereaksi dengan gas klorin membentuk magnesium klorida. Tuliskan persamaan reaksinya. Nah, caranya kita tulis dulu logam magnesium. Magnesium itu lambangnya adalah Mg. Bereaksi itu ditandai dengan tanda plus. Dengan gas klorin itu rumusnya Cl2. Membentuk atau ada kata menghasilkan itu ditandai dengan tanda panah. Magnesium klorida itu lambangnya MgCl2. Nah, setelah mendapatkan persamaan reaksi ini, kita lihat apakah reaksi ini sudah setara antara yang kiri dengan yang kanan. Cara melihat setara atau tidak, kita lihat di sebelah kiri tanda panah. Jadi patokannya adalah tanda panah. Di sini Mg-nya jumlahnya hanya 1, sebelah kiri, sebelah kanan jumlahnya juga hanya 1. Berarti pas, setara. Cl-nya sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga ada 2, pas. Maka reaksi ini dikatakan reaksinya sudah setara. Nah, dalam persamaan reaksi kimia itu juga biasanya ditandai dengan tanda-tanda fase. Nah, jadi fase itu ada fase solid, yang nama lainnya adalah padatan. Kemudian ada liquid, itu maksudnya adalah cairan murni. Kemudian ada aqueous, itu larutan. Kemudian ada gas atau ditandai dengan huruf G. Nah, maka biasanya kalau di persamaan reaksi ada tanda kurung kecil berdasarkan fasenya. Misal nih, logam magnesium, namanya logam pasti bentuknya padat, maka dikasih lambang solid S di bawahnya. Kemudian nih ada gas klorin, berarti kan bentuknya gas, maka di sini diberi huruf G. Nah, di sini membentuk magnesium klorida itu adalah bentuknya larutan, maka di sini ada aqueous. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu ada aluminium oksida direaksikan dengan larutan asam klorida membentuk larutan aluminium klorida dan air. Nah, aluminium oksida itu rumusnya Al2O3. Nah, direaksikan berarti tadi tandanya plus. Larutan asam klorida berarti HCl. Membentuk berarti tanda panah larutan aluminium klorida AlCl3 dan berarti plus air. Air itu rumusnya H2O. Nah, kalau mau ditambah fasenya, aluminium oksida itu bentuknya padat, solid. HCl tadi larutan berarti aqueous, kemudian AlCl3 larutan maka aqueous, air tentunya cairan murni. Nah, ini kita lihat apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Nah, di sini dilihat Al-nya ada 2 sebelah kiri tanda panah, sedangkan sebelah kanan Al-nya hanya ada 1. Maka reaksi ini belum setara. Nah, supaya setara itu dengan menambah koefisien angka di depannya. Nah, caranya kita ada 2 cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, sekarang kita yang cara langsung dulu ya. Nah, kita lihat tadi sebelah kiri Al-nya ada berapa ini? Ada 2. Sebelah kanan tanda panah ada 1. Maka supaya setara, yang kanan harus dikali berapa biar sama-sama 2? Harus kali 2. Maka tulis angka depan 2 di depan AlCl3. Nah, sekarang kita lihat O di sini di sebelah kiri ada 3.
sedangkan di kanan U itu hanya 1. Maka supaya sama, yang kanan harus dikali 3 supaya sama-sama 3. Nulisnya itu di depan senyawanya, bukan di antara ya, tapi di depan senyawanya. Nah, sekarang kita lihat hanya H di kiri ada 1, di kanan ada 3 kali 2. Ini berarti dikali kalau sudah ada angka depan. 3 kali 2 itu 6. Berarti yang 1 ini harus kali berapa biar sama-sama 6? Kali 6. Maka angka depan dari HCl ditulis angka 6. Nah, sekarang kita lihat CL-nya. CL-nya ada 6. Di sini CL-nya 3, ada depan 2. Tadi dikalikan ya. 3 kali 2 berapa? 6. Maka sudah sama antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara. Nah, oke. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, berikutnya ada contoh padatan natrium. Natrium itu lambangnya Na. Direaksikan berarti ditambah dengan gas klorida. Gas klorida itu rumusnya Cl2. Menghasilkan berarti tanda panah. Natrium klorida rumusnya NaCl. Nah, padatan natrium. Padatan itu berarti kan padat, bentuknya solid tadi ya. Gas berarti G menghasilkan natrium klorida. Nah, ini bentuknya aquos. Nah, sekarang kita lihat reaksinya sudah setara atau belum. Kita lihat Na di kiri ada 1, di kanan ada 1. Pas. Cl di kiri ada 2, di kanan ada 1. Nggak pas, harus dikali. Yang sebelah mana? Yang sebelah kanan. Cl-nya baru 1. Supaya sama dengan 2 harus dikali 2. Nah, ingat nuliskannya di depan senyawa. 2. Nah, sekarang otomatis kita lihat Na-nya berubah menjadi 2 karena angka depannya berubah. Maka di sini di depan Na-nya harus dikali 2 juga. Nah, kita lihat Na-nya 2, Na-nya 2, Cl-nya 2, Cl-nya 2. Pas, reaksi ini sudah setara. Nah, sekarang kita ke contoh yang keempat. Nah, kita akan mengerjakan contoh yang keempat ini dengan metode yang tidak langsung, supaya tahu beda antara yang langsung dan tidak langsung. Nah, kalau yang tidak langsung, kita memisalkan angka depan-depan ini dengan abjad. Misalnya nih, ini AC3H8 ditambah ini BO2 menghasilkan ini CCO2 plus DH2O. Nah, dimisalkan dengan A, B, C, D. Nah, sekarang kita lihat atom C. Nah, tadi setarakan kiri harus sama dengan kanan. Nah, kita lihat sebelah kiri C-nya ada 3. Tapi depannya A, jangan lupa kali ya. 3 kali A. Berarti 3A harus sama dengan sebelah kanan. C-nya ada berapa ini? 1 kali C berarti C. Nah, sekarang ada atom apa lagi? Atom H. H di sini ada 8 kali A. 8A. Kemudian di sini 2 kali D. Maka sama dengan 2D. Nah, sekarang kita lihat atom yang lain. Atom O. O di sini 2 kali B. 2B harus sama dengan yang kanan. Di sini ada 2C, ada tambah O-nya 1 kali D berarti D. Nah, ini kita sudah mendapatkan ini. Nah, sekarang kita lihat. Kita boleh memisalkan siapapun. Nah, kita supaya mudah kita misalkan A aja ya yang depan ya. Kita misalkan A-nya nilainya sama dengan 1. Maka untuk persamaan 1, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Untuk persamaan 1, 3A sama dengan C.
3 kali A-nya 1 sama dengan C. Maka nilai C sama dengan 3. Nah, sekarang kita pakai persamaan yang kedua. 8A sama dengan 2D. 8 kali 1 sama dengan 2D. 8 sama dengan 2D. Maka mencari D itu 8 dibagi 2. Maka D sama dengan 4. Nah, ini yang belum ketemu apa? C. C udah, A, B yang belum ketemu ya. Nah, kita lihat pakai persamaan yang ketiga. 2B sama dengan 2C plus D. Maka 2 kali B sama dengan 2 kali C-nya sudah ketemu 3, D-nya 4. 2 kali 3, 6. Tambah 4, 10. 2B. Maka B sama dengan 10 bagi 2, 5. Nah, kalau sudah ketemu semua, kita kembalikan ke persamaan reaksi tadi. A-nya tadi nilainya 1. Angka 1 di depan tidak perlu ditulis. Jadi langsung C3H8 plus nilai B-nya. B-nya tadi 5. O2 menghasilkan C-nya 3 CO2 plus tadi D H2O berarti 4 H2O. Nah, kita cek C-nya 3 pas, H-nya 8, 4 kali 2 8. O-nya 2 kali 5 10, 3 kali 2 6, tambah 4 10. Nah, sudah sama setara, maka reaksi ini dikatakan sudah setara. Nah, itu penjelasan untuk persamaan reaksi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dalam forum diskusi. Terima kasih.